Warga Padukuhan Sentolo, Lor, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, resah dengan kondisi sudetan Kali Papah yang semakin memprihatinkan. Bangunan yang dibangun sejak tahun 1983 itu dilaporkan mengalami retakan dan rawan ambruk. Warga melapor ke Komisi C DPRD DIY dan berharap pemerintah segera melakukan rehabilitasi dan memberikan kepastian status aset lahan di sekitar sudetan. Menindaklanjuti keluhan warga, Komisi C DPRD DIY meninjau langsung kondisi sudetan Kali Papah di Padukuhan Sentolo Lor, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Bangunan yang menjadi bagian dari proyek sudetan Sungai Progo sejak tahun 1983 kini mengalami sejumlah kerusakan. Di sejumlah tempat terdapat kerusakan, di antaranya retakan pada dinding bangunan serta lubang-lubang yang muncul di dalam terowongan akibat adanya ratusan ribu kelelawar yang menghuni terowongan tersebut. Kondisi ini membuat warga was-was karena ditakutkan sudetan dapat ambruk dan membahayakan lingkungan sekitar. Lurah Sentolo, Teguh, menyampaikan apresiasi kepada Komisi C DPRD DIY yang dengan cepat merespon aduan warga di sekitar sudetan Kali Papah yang merasa resah. Selain sudetan Kali Papah yang butuh perhatian, warga juga meminta Komisi C DPRD DIY membantu pengurusan status tanah di sekitar sudetan Kali Papah yang selama ini digunakan untuk kegiatan masyarakat. Dukuh Sentolo Lor, Joko Santoso, mengatakan selama lebih dari 40 tahun, sudetan Kali Papah belum pernah mendapatkan rehabilitasi. Selain retak, terowongan juga menjadi sarang jutaan kelelawar yang membuat bagian dalamnya berlubang. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar kondisi sudetan tidak semakin parah. Selain itu, warga juga berharap aset lahan di sekitar sudetan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pertanian, peternakan, kelompok wanita tani, hingga kegiatan sosial masyarakat. Merespon keluhan warga, Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meninjau langsung lokasi sudetan Kali Papah. Kunjungan ini dilakukan untuk menelusuri status kepemilikan aset yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifuddin, menyatakan kejelasan status tanah menjadi langkah awal agar pemanfaatan dan penanganan infrastruktur bisa dilakukan secara optimal. Pertama, tentu kami mengulangi apa yang telah kami sampaikan melalui surat, bahwa di Kelurahan Sentolo ini lebih khusus lagi ada di dua padukuhan, Padukuhan Sentolo Lor dan Padukuhan Jangkang Lor. Tahun 1983 dulu ada kegiatan namanya, kami kenalnya hanya kegiatan proyek Progo, Pak. Masyarakat awam kan tahunya ada proyek Progo. Nah, proyek tersebut kan dulu sebelum ada pengelak banjir dari Sungai Papah dibuang ke Progo. Ini waktu dulu setiap banjir itu di Sungai Papah, bawah Suporno dan sebagainya, itu selalu menjadi korban banjir yang sangat luar biasa. Kemudian pemerintah melalui tadi kami mengistilahkan proyek Progo, mungkin sekarang itu sudah di bawah Balai Besar ini. Itu kemudian melaksanakan kegiatan untuk mengelak sungai atau membuang andekan Sungai Papah itu jadi banjir. Kemudian karena tanah itu waktu dulu itu ada sebagian yang tanah kasultanan, tapi yang banyak itu adalah tanah milik pribadi. Kemudian ada dua jenis, ada tiga jenis, Pak. Yang pertama itu disewa, karena setelah dibangun atasnya kemudian ditutup, ditimbun, bisa dimanfaatkan kembali. Yang sampai saat ini itu tidak jelas. Kalau dimanfaatkan oleh masyarakat memang tidak ada regulasi, izin dan sebagainya. Namun kalau dibiarkan akhirnya menjadi sebuah tempat yang rimbun dan sebagainya, bahkan mengganggu di saat ada lomba dan sebagainya atau bersihan, tentu karena tidak bertuan. Mau tidak mau Pak Pariti dan masyarakat di Sentolo, Pak Dukuh ini juga harus rela untuk membersihkan tanah yang belum menjadi miliknya. Nah, sisi lain juga sebagian itu dengan kemarin memang belum ada perizinan ya Pak Joko, dimanfaatkan oleh kelompok wanita tani atau kawin.
yang ada di sebelah sana. Nah, yang ini itu sering juga digunakan untuk kegiatan camping. Bahkan yang sering menggunakan itu dari daerah Sleman. Tapi setelah di Camp Memorial Banaran Kidul Bangun Cipto itu di sana juga dibuka tempat untuk camping, sekarang larinya banyak yang ke sana. Ini sudah agak jarang-jarang sekali. Nah, kami mohon dengan hormat nanti karena masyarakat itu ingin juga memanfaatkan, khususnya teman-teman ibu-ibu KWT nanti mau mengembangkan pertaniannya menggunakan tanah tersebut, kemudian kami nanti harus bagaimana solusinya. Di sisi lain mungkin di sebelah sana Pak Joko ya ada di Jangkang Lor itu yang juga belum dimanfaatkan, barangkali nanti masyarakat ingin memanfaatkan, terus kita harus bagaimana pengajuan permohonan dan seterusnya. Nah, harapan kami pertemuan siang hari ini nanti bisa ada sebuah solusi Pak bagi masyarakat kami. Tidaknya apabila nanti kami diperkenankan untuk mengelola, nanti akan kami kemas, namun setidaknya karena kami mempunyai payung hukum. Nah, intinya permasalahan utama adalah tentang keadaan sudetan ini Pak. Ini banyak yang tanggul itu sudah meletek-meletek, takutnya kami nanti ambruk, dan ada yang di terowongan ini karena banyak lowo. Ada istilahnya di kelawar. Itu ada termakan kelawar. Di tengah itu ada yang bolong Pak. Takutnya nanti kalau bolong itu nanti bisa runtuh. Nah, ini dibuat tahun 83 sampai hari ini belum ada perawatan dan rehab dan sebagainya. Nah, yang lainnya kami takutnya itu nanti kan di volume air banyak sekali Pak dari sini kalau hujan. Takutnya nanti di tanggul-tanggul ini akan jebol dan jembatan itu sudah mulai ada letaknya. Nah, yang itu kemarin kami memang mau awalnya ke Pak Lili. Yang lainnya tentang Pak. Dulu kami dari Senlolor itu ada surat izin pengelolaan dari proyek Progo untuk mengelola yang ini tempatnya bukan gundul Pak. Kami mengelola di tanggul kita seperti ini dan jadikan tempat untuk kemah dan sebagainya. Luasannya hampir 5.000 meter. Harapan kami, bahkan kalau kami itu mengelola tanpa ada payung hukumnya, kami kan takut Pak sekarang. Ya. Kami mohon misalnya kebijaksanaan ataupun solusi, biar kami itu dari warga Senlolor untuk mengelola itu aman. Perlu kami sampaikan Bapak bahwa setiap sore menjelang maghrib itu dari pengelak ini yang ditutup di atas itu keluar kelelawar itu puluhan juta Pak. Bahkan kalau kita lihat itu seperti asap Pak. Asap sampai jauh itu masih beririt-iritan. Bahasanya apa Pak? Irit-iritan Pak. Beriringan. Ya, itu keluarnya di wilayah Pongangan sana. Tapi di dalamnya banyak sekali sehingga dari kelelawar yang kecil-kecil itu menggerogoti bangunan ternyata juga lama-kelamaan luar biasa sekali menjadi tadi yang disampaikan Pak Joko takut kalau ambrol dan sebagainya. Dan nanti teman-teman BWSO ada solusi termasuk di BWSDM kaitan pun kali tanah nih Pak. Niku kula iki mikir iki rada tanah iki rada nyenengke nek nggo kemah yo apik, nggo pemberdayaan kira ada kelompok wanita tani, ada gapoktan, ada macam-macam. Makanya bisa disampaikan kepada Gus Yuli karena kami tahun 2027 merancang yang sudah disampaikan Pak Perda kemarin program unggulan itu nanti kaitan dengan stunting Pak Lurah, Pak Camat, Pak Panewu. Yang kedua kemiskinan, yang ketiga kemiskinan ekstrim. Nah, sementara amanah kita kaitan dengan APBD itu 40% harus memenuhi infrastruktur yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Boten titik itu 40% itu berarti nanti BWSO itu senang Pak, terbukti-bukti kali komisi C. Karena yang paling banyak anggarannya di BWSO, gitu. Nah, untuk itu Bapak sekalian, monggo mangke kira-kira apa yang bisa kita diskusikan, yang kita inginkan, mangke kita saling mendiskusikan di antara teman-teman komisi C. Mekaten sambutan diskusi pada kesempatan itu kaitannya kayaknya kayak aset yang gitu, terutama aset itu ya. Karena bangunan-bangunan itu dulu kan masih proyek Progo yang sebelum
ada BPWSSO. BPWSSO itu kan muncul di 2007. Nah itu nanti kita telusuri asetnya siapa, apakah itu sudah masuk PMN-nya balik. Itu yang terkait aset. Yang duanya itu kalau perizinan kaitannya dengan aset itu sudah masuk ke balai itu melalui Rekomtek, Bapak. Jadi ada perizinan juga nanti kalau seandainya di sini lahan itu kosong tapi mau diberdayakan itu bisa izin ke Rekomteknya balai. Sebatas itu asetnya balai. Ini kan aset kita juga belum tahu itu masuk aset siapa, nanti di PMN-nya balai itu sudah masuk belum. Karena itu kan bangunan tahun 84 ya. Itu mungkin masukan dari 84 ya. Itu masukan dari balai mungkin Bapak. Jadi kaitannya sama intinya sama aset sama nanti kalau bangunan itu rusak pun kita arahnya ke aset dulu. Kita telusuri asetnya dulu, nanti aset siapa baru balai turun kalau itu emang kewenangannya balai. Karena ya kaitannya sama pekerjaan itu kan riskan Bapak. Kita telusuri asetnya dulu gitu. Nah nanti saya berharap dari sini setelah ini nanti ada rekomendasi dari Komisi C untuk mencari kejelasan. Jadi dari ke Pak Kabale, ke Bu Kori, Bu Vicky, gitu kan. Jadi biar lebih jelas. Jadi kalau ini merupakan aset yang memang selama ini tidak diketahui, ini kan sebenarnya berkah untuk BPWSO. Berkah atau musibah? Berkah tambah aset, musibah tidak dandani kan, gitu kan. Harus merawat dan sebagainya. Nah, tolong nanti sampaikan oleh pimpinan panjenengan kepada pimpinan panjenengan, kira-kira kita dikasih deadline waktu untuk biar tahu itu kapan, apa seminggu atau sebulan, sehingga kita tahu aset ini punya siapa, terus kemana kita mau melakukan, terus harus ngapain, kan itu kan penting. Jadi kami berharap pimpinan nanti dalam waktu seminggu atau sebulan lagi kita tahu mau ngapain. Jadi kita punya deadline waktu. Tolong nanti sampaikan ke Bu Vicky, Bu Kori atau Pak Kabale itu siapa yang jadi laporan panjenengan itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang di seputaran sini ada jalan-jalan inspeksi. Jalan inspeksi yang kalau Sungai Papah atau Kali Papah itu jelas itu punyanya BPWSO. Ya kan? Artinya bahwa panjenengan ya saya harap setelah ini nanti bisa mensurvei lokasinya, melihat mungkin Pak Dukuh nanti bisa derek ya sing dikersake yang sebelah mana. Paling tidak panjenengan ada rekaman, ada gambaran bahwa seperti apa tuh kondisi lapangannya, dan itu nanti untuk penganggaran di tahun ini atau tahun berikutnya. Seperti yang panjenengan lakukan di Sukorno kemarin atau di saluran Kali Bawang yang sambungannya kemana-mana, termasuk yang di Pengasih itu saluran Ketundang, tapi itu masuknya punyanya Kali Bawang, itu juga akhirnya dibangun dalam inspeksinya. Terus salurannya juga didandani, bahkan pakai ya kalau tidak salah itu ya yang Kali Bawang itu ya 20-an miliar kemarin munculnya. Dari saluran Kali Bawang masuk semua, itu kabarnya seperti itu. Ini di luar yang kayak Kali Serang dan sebagainya itu beda. Jadi monggo nanti panjenengan melaporkan situasi dan kondisi di sini. Kami ini dalam rangka juga membantu agar supaya BPWSO tahu masalah di lapangan. Jadi bukan bermaksud membebani tidak, tapi ini loh lapangannya seperti ini. Nanti saya juga berharap Pak Joko selaku Dukuh di sini sampaikan foto-foto geoteknya sehingga beliau nanti laporannya itu lebih mudah. Ini geoteknya seperti itu. Kepala Dukuh Sentolo Lor, Joko Santoso, menyatakan pihaknya mengirim surat ke Komisi C DPRD DIY agar meninjau langsung kondisi sudetan Kali Papah. Joko menyambut baik respon dari Komisi C DPRD DIY dan berharap apa yang menjadi permasalahan warga soal sudetan dan status tanah bisa segera diperjuangkan.
dari tahun 93 belum pernah ada pembangunan untuk rehab. Banyak bangunan yang retak. Ya, takutan kami nanti bisa ambrol lah bahasanya. Kami mendatangkan dari komisi untuk meninjau langsung tentang statusnya tanah dan bangunan. Harapan kami dari BPSO bisa dari komisi bisa membantu untuk rehab dan sebagainya. Dan jelas untuk pemanfaatan tanah memang kami membutuhkan sekali untuk kegiatan masyarakat. Kalau mengenai sudetan ini permasalahannya apa sih? Ya tadi itu sudah hampir puluhan tahun ini belum pernah diperbaiki, banyak yang rusak. Dampaknya itu apa aja Pak dengan ada kerusakan sudetan? Ya dampaknya hasilnya nggak ada, tapi kan takutnya nanti kalau ambrol, nanti kan misalnya risiko tinggi. Terus ada ini yang sudetan yang masuk terowongan, banyak yang bolong di dalamnya. Nah kalau ambrol juga nanti kan ini kan tanahnya miliknya pemilik pribadi, bukan tanah miliknya misalnya aset. Bukan. Di bawah kita juga ada rel, ada jalan raya di bawahnya apa? Terowongan ini. Nah. Oh banyak lubangnya kenapa? Kanal kelelawar. Kelelawar ini panjangnya hampir 500 meter. 500 meter. Iya. Di terowongan itu banyak kelelawar. Banyak kelelawar. Ini pembangunan ketika proyek Progo di tahun 1983. Nah, ada sisa permasalahan yang sampai sekarang status tanah 5.000 meter itu tidak tahu statusnya milik siapa. Tapi kalau kami cek tadi dari DPUSDM, bukan milik DPUSDM, kami mencoba komunikasi dengan BWSO yang ada di DIY. Kami minta minggu ini untuk mengetahui status tanah itu, biar nanti kalau tahu status tanahnya bisa dioptimalkan, mulai dari masyarakat menggunakan asas pemanfaatan bukan pribadi tapi kelompok masyarakat, bisa untuk ekonomi, untuk pendidikan, termasuk pramuka dan sebagainya. Nah, kami targetkan minggu ini BWSO bisa memberikan keterangan kepada kami status tanah yang ada di di Sungai Papah ini. Terus nanti kaitan dengan perawatan ya kami teman-teman DPRD Komisi C termasuk DPUSDM ya hanya berharap kepada BWSO untuk melaksanakan perawatan yang sudah lama sekali tidak ada perawatan yang disampaikan Pak Dukuh mulai dari longsor dan sebagainya. Saya kira penting untuk menjadi perhatian kita bersama-sama. Nah, kaitan dengan ada kelelawar yang ada di dalamnya kira-kira 1 kilo menurut kami antara 500 sampai 1 kilo. Ini saya kira potensi jangan dihilangkan karena itu makhluk yang saya kira akan menjadi manfaat, kotorannya untuk pertanian, menjadi edukasi kalau sore menjadi wisata alam yang saya kira perlu kita perhatikan bersama-sama. Kalau ada masalah misalnya digunakan untuk rumah kelelawar, saya kira kita pun perlu komunikasi dengan perawatan terowongan air yang 1 kilo. Komisi C DPRD DIY berkomitmen mengawal penelusuran status aset dan mendorong penanganan sudetan Kalipapah agar memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sentolo Lor. Itu ada apa ya kok rame-rame? Itu lagi ada sales promosi barang atau apa ya? Lihat aja yuk, kayaknya ada diskon deh. Permisi Mas Mbak, ini ada apa ya kok rame-rame ya? Halo Kak, selamat pagi. Jadi kami sedang mempromosikan dan mensosialisasikan website DDIH DPRD DIY. Promosi website tapi kok bagi tumbler Kak? Iya Kak, karena di dalam tumbler ini ada laman resmi DDIH DPRD DIY. Selain promosinya yang keren, websitenya juga lengkap dan mudah diakses. Website DDIH DPRD DIY hadir untuk memberikan kemudahan akses informasi produk hukum kepada seluruh masyarakat. Persoalan sampah masih menjadi masalah serius di daerah istimewa Yogyakarta.
Setiap musim libur panjang, tumpukan sampah masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, anggota Komisi C DPRD DIY, Suwardi, menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Masalah sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Terlebih saat libur panjang, volume sampah meningkat dan menimbulkan tumpukan di sejumlah titik kota. Untuk mengantisipasi darurat sampah, pemerintah daerah DIY bersama DPRD DIY sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, anggota Komisi C DPRD DIY, Suwardi, menggelar sosialisasi peraturan daerah tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diajak untuk mengelola sampah dari sumbernya dengan metode reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Suwardi menegaskan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir dan depo sampah dapat dikurangi jika masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Sampah yang masih bisa didaur ulang diminta untuk dipisahkan sesuai jenisnya. Suwardi menambahkan, penanganan sampah dari sumber awal akan sangat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Hal ini penting mengingat keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir sampah, termasuk TPA Piungan. Dalam kesempatan ini, Suwardi juga mengapresiasi keberadaan kelompok bank sampah yang dinilai mampu memilah dan mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Menurutnya, bank sampah perlu terus digalakkan untuk menekan volume sampah di Yogyakarta. Selain itu, masyarakat juga diinformasikan mengenai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang akan dibangun di kawasan Piungan, Bantul. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2028 dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang persoalan sampah di DIY. Perda nomor 3 tahun 2013 babakan pitudah pedoman panutan pengelolaan panjenengan sami ngupakara sampah rumah tangga sejenisipun pangajapipun menika dengan kita adakan sosialisasi menika panjenengan sami iso menjadi pendukung utama dalam rangka mengatasi permasalahan sampah dan ngayo Jakarta diningrat klebu nang nggone dhewe. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, melalui kesadaran masyarakat dengan Perda 3 tahun 2013 menika, kados pundi samangke saged tuwuh satunggaling penggalian seperti tadi pangandikan panjenengan, kaya seneng mulekan, kaya seneng jogan, kaya seneng pundong. Bagaimana kita itu bisa mengelola sampah. Sampai hari ini Bapak Ibu, pengelola sampah yang juga alatipun produksinya ini ada yang dibantu oleh pemerintah, kayak dene senten modalan bangun tapan niku, senten pajangan, Bu Sari wae Mas Irwan. Bu pajangan lajeng wonten ing Sedayu. Ingkang kalomben wonten Niten. Ini belum menyelesaikan 40% dari sampah yang ada di DIY, yang ada di Bantul maksudnya, benar belum bisa terselesaikan. Urung dihitung sampah-sampah termasuk yang di dalamnya yang panjenengan kelola menika. Di Jogja, Ibu Bapak saya yang hormati, yang nanti butuh dukungan dari masyarakat, utamanya adalah pemilahan sampah, sampun karintis wontenipun pengelolaan sampah dados energi listrik. Singkatane apa Mas Irwan? PESEL. Pengelola sampah energi listrik. Saya namake wonten mapan ten Ngablak utawi wonten Sleman. Ada 3 tempat itu. Dan Bantul 1 tempat, kemudian yang ada di Pajangan apa nggih, sing iso
mengelola sampah menghasilkan apa paving itu kan ini? Konblok sudah bisa menjadikan konblok. Nah, kegiatan-kegiatan Menia Samangke dalam rangka bukan sekedar mengatasi permasalahan untuk orang lain, tetapi sesungguhnya kita memilah sampah, ngempalkan sampah kemudian akan didistribusi dengan baik. Ini sesungguhnya mengatasi, mengurai permasalahan kita sendiri, juga permasalahan masyarakat pada umumnya. Anggota Komisi C DPRD DIY, Suwardi, berharap masyarakat bisa disiplin memilah dan mengolah sampah untuk membantu mengatasi masalah sampah yang ada di Yogyakarta. Widih, keren banget tempat ini. Gedung apaan ya, Mas? Ini rumah rakyat. Gedung DPRD DIY, tempat perwakilan kita di DIY. Berarti tempat Kiki nggo warga Jogja menyampaikan aspirasinya ya? Betul. Oh, iya. Apa dia? Wah, mantap kali gedung ini, Pak. Kira-kira, Pak, kerjaan anggota DPRD di dalam ngapain ya? Jadi begini, DPRD DIY itu tugasnya legislasi. Nah, fungsinya membentuk produk hukum. Dan semuanya terbuka loh. Bisa diakses di JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Oh. Bisa diakses pakai HP nggak? Tentu bisa. Caranya begini. Buka Google, search JDIH DPRD DIY. Wih, keren banget. Iya ya, apa temen ya Pak ya? Ih, mantap kali kalau ini. JDIH DPRD DIY menjadi ruang penyimpanan produk hukum digital yang mudah dan cepat diakses. Ayo segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Istimewa. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV.
Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.